Dalam setiap organisasi, kekuasaan adalah proses yang wajar. Di meja ini, kita akan melihat bagaimana kekuasaan jabatan bertemu dengan kekuasaan keahlian. Benturan pertama adalah otoritas dan kompetensi. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita harus mencari strategi untuk meningkatkan penjualan karena target kuartal kita belum tercapai. Saya ingin mendengar ide dari kalian. Saya sudah menganalisis data selama 6 bulan terakhir untuk promo diskon 30% pada semua produk. Data menunjukkan traffic bisa naik sampai dengan 40%. Kita tidak boleh takut untuk mengambil langkah besar. Adit, promo besar memang menarik, tapi bagaimana dengan kualitasnya? Kita nggak bisa turunin bahan baku dan juga buru-buru melakukan produksinya. Soalnya pelanggan kita tuh datang karena rasa, bukan karena diskonan. Ini tuh bukan soal rasa, tapi soal angka, dan angka itu tidak pernah bohong. Organisasi dimainkan di balik layar. Di sini, kita menyaksikan taktik bargaining dan coalition mengubah dasar kekuasaan menjadi tindakan spesifik untuk mendapatkan keuntungan. Rin, aku punya hubungan bagus sama supplier biji kopi. Gue butuh harga lebih murah nih buat nutupin biaya promo. Itu bisa, cuma kan perlu alasan yang jelas. Soalnya supplier kan juga punya standar. Kalau promo ini sukses, aku pastiin kamu dapat bagian deh. Kamu kan partner paling penting, Rin. Oke deh, aku coba bantu. Tapi ingat ya, kita juga harus jaga tim. Ketika kekuasaan formal tidak cukup, pemain pintar membangun aliansi. Inilah kekuatan connection power jaringan yang bisa mengubah peta kekuasaan dalam organisasi. Aku dengar Adit bakal potong budget bahan baku. Kita bakal susah jaga konsisten rasa, Ria. Saya tahu, Tian. Makanya saya pastiin harus ada masukan lain di meeting kita nanti. Kamu kan tahu, kualitas itu fondasi kita. Kamu bisa hitung dukungan saya. Dalam permainan kekuasaan, kesan adalah segalanya. Impression management menjadi senjata halus untuk membangun citra dan mendapatkan simpati. Yuk teman-teman, ada pisang goreng biar meetingnya sedikit manis. Boleh. Duduk dulu aja, ambil kursi yang di belakang. Strategi marketing baru ya, cari dukungan lewat perut. Adit, kadang suasana hati juga penting. Tim yang bahagia bisa mengambil keputusan lebih jernih. Ketika kepentingan bertabrakan, perilaku politik muncul ke permukaan. Menyerang, menyalahkan, membela semua adalah taktik dalam pertarungan pengaruh. Kita punya dua opsi. Yang pertama, promo besar dari Adit. Dan yang kedua, pendekatan bertahap dari Ria. Saya butuh pendapat final kalian. Ria tuh terlalu idealis. Pasar tuh bergerak cepat. Kalau kita lambat ya kita kalah. Ini bukan idealisme, Adit. Ini tuh keberlanjutan. Kalau kualitas produk kita menurun, itu bakal merusak brand kita loh. Datanya Adit itu emang valid. Tapi aku juga paham sama kekhawatirannya Ria. Saya bekerja paling dekat dengan proses. Kalau aja kualitas turun, pelanggan pasti langsung pada kabur. Dan itu resiko besar. Dari kekuasaan adalah pengambilan keputusan. Disinilah legitimate power diuji. Apakah digunakan untuk kepentingan organisasi atau pribadi? Kita jalin promo tanpa mengorbankan kualitas. Ria, kamu pegang kendali kualitas. Semua bahan dan proses harus sesuai dengan standar kamu. Adit, kamu jalankan promonya. Tapi setiap keputusan tentang produk harus lewat Ria dulu. Maaf Bu, tapi Tidak ada tapi-tapi, kita bekerja sebagai tim. Bukan individu yang mengejar kemenangan pribadi. Laporan usai, yang tersisa adalah refleksi. Politik akan selalu ada, tapi yang membedakan adalah etika dalam menjalankannya. Duluan ya. Oke. Ri, maaf ya Ri, tadi gue terlalu ambisius. Gue cuma pengen kafenya berkembang. Iya, kita semua ingin yang terbaik kok. Yuk kita kerjasama. Tadi cukup panas ya, memang politik tim nggak bisa dihindari. Benar, politik itu nggak selalu buruk. Seperti kata Robin, kekuasaan tidak akan bermasalah selagi bukan untuk pribadi. Benar sekali. Dalam organisasi manapun, di kafe atau kantor, kekuasaan dan politik adalah bagian yang tak terhindarkan. Yang membedakan hanyalah cara kita menggunakannya, untuk kemajuan bersama atau hanya untuk kepentingan diri sendiri.